Pusat perbelanjaan di DKI Jakarta dan di sejumlah daerah lainnya akan dibuka mulai hari ini. Lalu bagaimana kesiapan pengelola dalam menerapkan protokol kesehatan di dalam mal? Sudah bergabung bersama kami Dewan Pembina Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia atau APPBI Handaka Santosa. Selamat pagi Pak Handaka. Selamat pagi, salam sehat selalu. Sehat selalu. Pak, hari ini akan ada 80 mal yang dibuka di DKI Jakarta, kemudian ada beberapa mal lagi di daerah lainnya yang akan dibuka. Lalu seperti apa kesiapan dari pihak pengelola mal untuk menerapkan protokol kesehatan? Kami merasa bahwa untuk membuka satu usaha atau pusat belanja ini satu keharusan. Kenapa? Karena kita melihat sebetulnya bukan hanya kesehatan tetapi juga tentang keuangan harus kita jaga secara paralel. Jadi persiapan untuk pembukaan ini sebenarnya jauh hari sudah kami lakukan sebelum adanya keputusan untuk bisa membuka terhitung mulai tanggal 15 Juni hari ini. Jadi apa yang ada sudah dipersiapkan secara bertahap dan tentunya puncaknya pada hari ini kami akan menunjukkan bahwa semuanya sudah dipersiapkan sehingga tatanan baru dari new normal ini benar-benar bisa dijaga dan kita akan laksanakan bersama-sama. Baik, untuk satu mal dengan mal yang lainnya apakah ada standar yang berbeda-beda atau ada penyamaan standar? Pada prinsipnya yang kita lakukan adalah penataan tiga hal ya. Satu, tentang adanya masker yang harus kita gunakan untuk keseluruhan, baik itu customer yang datang berbelanja ataupun juga karyawan mulai dari pintu masuk karyawan. Jadi secara paralel bersama-sama. Kemudian kedua adalah social distancing atau jarak yang harus kita jaga, baik itu customer yang ingin membayar di kasir atau malahan juga mulai dari pintu utama sudah diarahkan ke arah itu. Jadi kami juga bersiap apabila nantinya ada pengunjung yang banyak pun kami akan tegas di dalam pengaturan ini. Dan ketiga adalah tentang kebersihan. Jadi di setiap sudut kami sudah siapin hand sanitizer, kemudian juga untuk pemencet tombol beberapa sudah memodifikasi dengan memberikan yang tidak perlu disentuh ya, dan juga untuk bukan hanya mal atau pusat belanja tetapi retailer ataupun para peritel dan toko-toko dan department store di dalamnya kita sudah persiapkan selama ini untuk bisa membuka. Jadi misalnya kasir pun bukan hanya menggunakan masker tapi akan menggunakan penutup muka atau face shield dan juga menggunakan sarung tangan ya. Jadi semuanya benar-benar dilengkapi sehingga kami bisa menjaga kesehatan bukan hanya customer tetapi juga karyawan. Jadi dua pihak kami akan perhatikan. Baik, nah terkait dengan pengaturan tenan-tenan yang ada di mal ini, apakah juga ada penerapan seperti misalnya ada beberapa pasar begitu yang menerapkan ganjil genap. Nah, apakah ini juga akan diadopsi di mal untuk penerapan ganjil genap, tenan A buka, B tutup, kemudian C-nya buka begitu? Ada tidak inovasi seperti ini? Jadi sebetulnya memang beda segmen market antara pasar dengan pusat belanja ya, di mana untuk pusat belanja customer-nya sudah teredukasi dengan baik bagaimana bisa menjaga kesehatan, bagaimana bisa mengurangi semaksimum mungkin penularan-penularan yang ada. Jadi mereka pada waktu masuk tentunya bukan akan berbondong-bondong seperti yang kita lihat di tempat-tempat lain ya. Tetapi kami benar-benar sudah mempersiapkan. Dan juga kalau kita lihat customer pun juga bukan merasa akan harus datang hari ini karena beberapa masih ada yang merasa enggan dan lain-lain. Namun semuanya ini tentu akan kami persiapkan yang ada di lapangan. Baik, bagaimana dengan persiapan pengelola mal maupun juga pekerja yang ada di tenan? Apakah diwajibkan misalnya untuk melakukan tes kesehatan terlebih dahulu sebelum membuka tenannya mulai hari ini? Tentunya bagi karyawan yang memang waktu itu pulang atau mengambil cuti dan lain-lain, kami akan mewajibkan untuk misalnya isolasi mandiri ataupun juga ada tes dan harus dibuktikan dengan surat keterangan bahwa itu sehat. Jadi benar-benar dalam hal ini
prosedur yang ada harus kita ikutin. Malahan juga di intern kami sendiri untuk kantin makan karyawan itu juga sudah diberlakukan seperti kafe atau restoran ya. Jadi ada jarak, tempat duduknya juga satu duduk, satu kosong dan lain-lain. Jadi benar-benar sesuatu yang ketat sehingga kami tidak ingin adanya nanti isu penambahan mereka yang tertular COVID-19 ini dari pusat belanja. Jadi pemerintah kami harap juga waspada dan teliti. Penambahan itu di sektor apa gitu? Apakah ada dari pasar atau dari kerumunan waktu membagikan bantuan langsung tunai atau yang lain-lain. Jadi kita benar-benar mesti teliti sehingga apa yang kita lakukan ini benar-benar bertanggung jawab ya, karena kalau memang di pusat belanja setelah dibuka memang melakukan protokol yang sehat dan kemudian memang tidak ada kerumunan, tentunya pemerintah mesti sadar bahwa antara kesehatan yang dijaga dan juga keuangan atau pertumbuhan ekonomi ini harus kita tingkatkan. Kenapa? Karena kaitannya antara pusat belanja dengan UKM ini sangat-sangat erat ya. Kita tahu bahwa di dalam pusat belanja atau di dalam retailnya satu merek itu paling nggak dijaga oleh 1-2 orang. Jadi bayangin setiap 30 meter persegi dari mall ini dijaga oleh satu karyawan. Sehingga padat sekali di situ dan pada waktu mereka keluar mereka akan makan ya di sana, ada warung, ada penitipan motor dan lain-lain, semuanya terkait dengan lingkungan UKM. Baik, di pembukaan hari pertama ini banyak sekali yang menantikan, artinya ada potensi kerumunan karena antusiasme masyarakat begitu. Lalu bagaimana cara mengontrol agar pengunjung ini tidak berkerumun di dalam mal? Jadi kita sudah ada garis-garis yang mengatur berapa jarak antara pengunjung yang satu dengan yang lain, jadi tidak ada kerumunan. Dan kemudian yang kedua adalah juga event di dalam mall sendiri itu sudah diatur jalur ini masuk dan jalur ini keluar. Jadi ada in, ada out, tidak seperti biasa berpapasan di koridor ya. Bukan hanya itu, tetapi di dalam department store mereka juga sudah memasang panah-panah atau tanda-tanda di mana arah pengunjung ini dari sebelah mana dan keluarnya dari sebelah mana. Jadi benar-benar sangat detail kami persiapan. Malahan semua pimpinan, semua store manager, khususnya Jakarta hari ini sudah harus siap di lapangan mulai pagi untuk memantau. Baik, adakah juga pembatasan sejak awal pintu masuk mal dilakukan? Artinya agar akumulasi betul-betul diketahui begitu berapa yang masuk dan juga berapa yang keluar. Itu yang sangat penting karena apa yang sudah ditetapkan adalah hanya 50% ya. Jadi tentunya dari pintu utama adalah yang sangat utama. Jangan seperti yang jadi viral beberapa waktu yang lalu di mana pengunjung berbondong-bondong karena kebenaran waktu itu adalah mendekati Hari Raya Idul Fitri dan saat ini adalah saat yang landai untuk retail saya. Baik, terima kasih Dewan Pembina Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (PPBI) Handaka Santosa sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time.